Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Adrianti dari kelas IF3D dengan NIM D11191109 Politeknik TNIC Bandung. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tutorial berdasarkan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu tugas instruksi kondisional. Soal pertama yaitu Alwi sedang membuat sistem peringatan early warning system yang mampu mendeteksi ketinggian air di bendungan. Jika ketinggian air mencapai 1,5 meter, maka secara otomatis sistem mengirimkan pesan warning ketinggian air x, meter. X, sesuai ketinggian air. Buat program yang mensimulasikan hal ini. Nah, kita langsung saja ya ke aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi MinGW. Nah, lalu setelah itu kita buat project baru. Nah, lalu saya kasih nama projectnya yaitu tugas tutor. Klik OK, lalu kita buat lagi filenya, karena tadi kita baru membuat project, jadi kita buat filenya sekarang. Di sini saya akan menamai filenya dengan nama soal 1. Lalu klik OK. Nah, yang pertama saya akan mengetikkan tagar, lalu include, lalu iostream atau iostream.h. Nah, setelah itu saya akan mendeklarasikan tipe data. Saya akan mendeklarasikan tipe datanya float dengan variabel maksimal dengan nilai 1,5. Lalu jangan lupa titik koma di akhir, lalu float lagi, tinggi, lalu integer main. Lalu saya akan mengetikkan cout, masukkan tinggi air. Nah, saya skip, kurang lebih seperti ini codingannya. Lalu saya akan menjelaskan. Nah, di sini kan Ali membuat sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi ketinggian air. Jika ketinggian air mencapai 1,5 meter, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan pesan warning ketinggian air x, meter. Nah, di sini saya mendeklarasikan float maksimal dengan nilai 1,5 karena batas maksimal ketinggian airnya adalah 1,5 meter. Lalu ada float tinggi. Nah, di sini saya mengetikkan cout, masukkan tinggi air, lalu inputan yang diinput oleh pengguna akan menjadi tinggi. Nah, jika tinggi lebih besar sama dengan maksimal, maka akan muncul warning ketinggian air mencapai bla 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 meter sebagai outputnya. Nah, jika bukan, jika tinggi lebih kecil dari maksimal, maka akan muncul ketinggian air masih kondusif. Nah, kita coba compile dan run ya. Di sini build dan execute. Nah, di sini masukkan tinggi air. Saya akan coba misalkan 2, lalu tekan enter. Nah, di sini ada peringatan warning ketinggian air mencapai 2 meter karena 2 itu sendiri lebih besar sama dengan 1,5. 2 itu lebih besar dari 1,5, maka ketinggian airnya mencapai 2 meter. Nah, kita coba lagi, buktikan. Misalkan di sini saya tinggi airnya 1 meter, lalu enter. Nah, ketinggian airnya masih kondusif karena 1 itu
lebih kecil dari 1,5, maka ketinggian airnya masih kondusif. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini berdasarkan aturan akademik, mahasiswa bisa mengikuti ujian jika kehadiran lebih dari 80% dan sudah membayar SPP. Buat program yang menerima masukan persentase kehadiran dan status pembayaran SPP, ya atau tidak, dan menampilkan output bisa mengikuti ujian dan tidak bisa mengikuti ujian. Kita buka lagi MinGW-nya. Lalu kita akan membuat file baru. Buat file baru, saya akan memberi nama file tersebut dengan soal 2, lalu klik OK. Nah, sama seperti tadi, saya akan mengetikkan tagar include iostream atau iostream.h. Saya juga menambahkan tagar include string karena di sini saya menggunakan char variabelnya. Nah, saya mendeklarasikan float absen, lalu float total absen. Maaf, harusnya tidak ada spasi. Nah, ada satu lagi char. Nah, di sini kurang lebih codingannya seperti ini. Nah, float absen, float itu angka, jadi dia hanya menerima angka. Lalu ada float total absen, ada float kalkulasi untuk mengkalkulasikan absen dan total absennya, lalu ada karakter status. Nah, di sini saya masukkan kehadiran mahasiswa, lalu inputannya oleh pengguna akan menjadi absen, akan menjadi variabel absen. Nah, lalu di sini saya mengetikkan masukan total pertemuan dan input yang diinputkan oleh pengguna akan menjadi total absen. Lalu saya juga mengetikkan lagi apakah pembayaran SPP telah terpenuhi. Di sini saya kasih option Y atau T, artinya ya atau tidak. Lalu inputannya akan menjadi status. Nah, di sini saya menggunakan if jika kalkulasi lebih besar sama dengan 0,8. Nah, di sini saya karena di soalnya sendiri bisa mengikuti ujian jika kehadiran lebih dari 80% dan sudah membayar SPP. Nah, jika kalkulasinya lebih besar dari 0,8 karena 80%, di sini saya memakai switch ya. Yang pertama case-nya jika Y, maka akan muncul dapat mengikuti ujian. Nah, jika pengguna mengetikkan T, maka akan muncul tidak dapat mengikuti ujian. Ya. Dan jika yang diinputkan oleh pengguna bukanlah Y atau T, maka yang akan tampil, sistem akan menampilkan data yang Anda masukkan salah. Nah, jika maksudnya jika kalkulasinya lebih kecil dari 0,8, maka akan muncul tidak dapat mengikuti ujian. Jangan lupa kasih tanda titik koma di akhir. Kurang lebih seperti ini. Di sini saya akan mencoba. Nah, masukkan kehadiran mahasiswa. Di sini saya akan mencoba 80%. Lalu tekan enter. Nah, masukkan total pertemuan. Misalkan 19 pertemuan. Nah, apakah pembayaran SPP telah terpenuhi? Saya di sini menggunakan T dan muncul tidak dapat mengikuti ujian karena
SPP-nya belum terpenuhi, jadi dia tidak bisa mengikuti ujian. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.